الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل التقوى خير الزاد وأمرنا أن نتزود بها إلى يوم المعاد. لا إله إلا الله ولي المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجواد الكريم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بالخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, limpahan nikmat, limpahan rezeki yang begitu banyak kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat wa afiat, yang mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah thumma alhamdulillah di hari yang penuh dengan keberkahan ini, sayyidul ayyam yaumul jumu'ah, di tengah kesibukan kita mencari ma'isyah untuk keluarga kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang dimuliakan Allah, yaitu min buyutillah, dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan niat, langkah dan amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, kesemuanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sebutkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia, makhluk paling bertakwa, pimpinan kita dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam dan juga menjalankan sunnah-sunnahnya
kita termasuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah di akhir daripada bulan Sya'ban al-Mubarak, di sisa-sisa daripada persiapan kita untuk menyambut tamu yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana kesemuanya itu merupakan bentuk daripada diijabahnya doa kita di hadapan Allah Ta'ala. Semenjak bulan-bulan yang lalu kita memanjatkan doa kepada Allah, meminta keberkahan di bulan Rajab, minta keberkahan di bulan Sya'ban, dan minta agar disampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Artinya adalah ketika kenikmatan itu Allah berikan, ketika kesempatan itu Allah amanahkan kepada kita, maka harus kita perhatikan itu semuanya dengan cara lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-Nya yang terpilih untuk bisa berjumpa dan menikmati daripada keberkahan dan kemuliaan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Wa ma baqiya lana min hadhihi al-ayyam al-baqiyah wa ma wajib 'alaina fa alladhi la budda lana. Apa yang mesti kita lakukan di akhir-akhir daripada bulan Sya'ban ini sebelum kita menyambut atau Ramadan datang kepada kita? Yang pertama, mari kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah, meminta ampunan kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah, yang namanya kita manusia sudah pasti berbuat dosa, tapi di antara bentuk rahmatnya adalah Allah ciptakan istighfar dalam setiap lisan kita, agar kita sadar dan kita ingat kepada Allah dengan segala kesalahan kita, lalu kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk rahmat yang nikmat adalah rahmat yang sangat indah adalah ketika Allah menerima segala istighfar kita. Dengan banyak bersyukur kepada Allah, dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan ibadah kita kepada Allah, karena Ramadan esok bukan bulan uji coba, Ramadan bukan bulan pemanasan, tapi Ramadan adalah bulan kita untuk membuktikan diri sebagai sebaik-baiknya hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi bekal kita untuk bisa menghadapi 11 bulan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama, perbaiki hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, hablum minan nas, perbaiki hubungan kita antar manusia. Sya'ban, orang Betawi kenal dengan sebutan bulan roh, bulan yang arwah, bulan yang silaturahim, yang jauh kita dekatkan, yang sudah wafat kita ziarahi, yang masih ada kita sholati. Dalam bahasa lain istilahnya adalah munggahan, bagaimana kita perbaiki hubungan kita antar manusia, sehingga apapun yang menjadi sesuatu yang bisa menghambat masuknya kita dalam surga Allah, di antaranya adalah karena tidak baiknya hubungan kita antar manusia. Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wa la dirham, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya dalam urusan dunianya, dia rusak kehormatannya, dia ucapkan kata-kata yang melukai hatinya, min 'irdihi falyatahallalhu minhu al-yawm, mintalah ampun kepada mereka, minta maaf kepada mereka, qabla an la yakuna dinar wa la dirham, sebelum datang suatu hari nanti yang mana harta
kita sudah tidak berlaku lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara minta maafnya? Kalau masih hidup mah enak. Kita datangi atau kita hubungi, meminta untuk diikhlaskan segala kesalahannya yang sifatnya non materi. Kalau materi tidak akan bisa terlunaskan kecuali kita bayarkan apa yang menjadi kewajiban kita daripadanya. Hutang tidak bakal hilang dengan cara meminta maaf, tapi dengan cara dilunasi sampai berusaha mulut kita minta maaf, hutang itu tidak akan selesai kecuali kita datang dan membayarnya. Perbaiki hubungan kita dengan manusia. Bagaimana lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan, kaki, bahkan hati kita tak luput daripada kesalahan. Bahkan penyakit hati yang ada di dalam hati kita, dengan bukhli, wal hasadi, wal tadabburi, wal bukhli. Ada yang namanya itu sifatnya ria, ada yang sum'ah, ada yang takabur, ada yang hasud, ada yang ujub, ada yang pelit. Itu semuanya berawal dan berasal daripada hati kita, yang mana itu semuanya kita minta kepada Allah untuk dicabut dan dihilangkan penyakit-penyakit hati kita. Dan kemudian kita datangi saudara kita dan kita memohon maaf kepada mereka. Ketika mereka meninggal dunia, alhamdulillah, sedangkan kita meminta maaf kepada mereka. Syekh Abu Laith As-Samarqandi meriwayatkan dan menukil daripada sebuah pendapat bagaimana caranya untuk minta maaf kepada mereka yang telah kita sakiti sedangkan dia telah meninggal dunia. Apa kata beliau? Dan beristighfar setiap selesai kita sholat sebanyak-banyaknya untuk orang yang selama ini kita sakiti. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Dosa kita udah banyak, istighfar kita masih kurang, tapi dituntut untuk meminta maaf kepada Allah agar Allah memaafkan dosa hamba-hambanya yang selama ini kita zalimi selama kita hidup. Alhamdulillah, kita masih butuh istighfar kepada Allah, sedangkan kita masih punya dosa sosial sama saudara kita. Lalu caranya dan meminta maaf kepada Allah agar Allah ampuni dosa saudara kita yang selama ini kita zalimi begitu berat. Maka dari itu mumpung orang yang masih ada, mumpung saudara kita masih hidup, datangi mereka, hubungi mereka. Ada kesalahan lain kepada kita, buka hati kita lebar-lebar untuk senantiasa memaafkan mereka. Sehingga menyambut bulan suci Ramadan, hati kita bersih, tanpa ada hasud, tanpa ada dengki, tanpa ada hidul, yang mana semua itu bisa mengangkat daripada kenikmatan dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil, isi sahabat kita, mari sama-sama kita bermuhasabah, kita berintrospeksi atas segala kesalahan-kesalahan kita, melihat perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum datang suatu hari nanti. Amal ibadah kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, inayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Keluar dari Ramadan sebagaimana Rasulullah jadikan, yaitu kayaumin waladhu ummuh, seperti seorang bayi waktu dilahirkan dari rahim ibunya, bersih tanpa dosa dan tanpa cacat. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, ketakwaan kita dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan bangsa Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Terutama kota Jakarta ini yang baru saya dilantik pemimpinnya, mudah-mudahan amanah, Allah berikan petunjuk, Allah berikan inayah, sehingga mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada hal-hal yang bisa mengusik daripada kedamaian kita, ketenangan kita. Allah jauhi kita daripada segala macam bahaya fitnah, dan mudah-mudahan Allah terima segala pertobatan kita dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi
المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مولانا يا مجيب يا حاضر يا يمين توسلنا إليك بالحليم تقضي حاجاتنا وتغفر أحزاننا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم